Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Anafi selaku dosen kami dan juga tentunya yang kami cintai teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, yaitu materi Pusat Pertanggungjawaban Pendapatan dan juga Biaya. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan para anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama tentunya saya sendiri, Rido Budiantomo, lalu ada Diva Eka Sentosa, lalu selanjutnya ada Lia Hikmatul Maula, ada Muhammad Rizal Iksan, ada Nur Aisyah, lalu ada Novirista, dan juga ada Wahyu Suyani. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya ya. Kita mulai dari slide yang pertama. Baik, untuk slide yang pertama itu ada definisi dan sifat pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukannya. Pada hakikatnya, perusahaan itu merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili dalam bagan organisasi. Pusat-pusat tanggung jawab tersebut akan membentuk hierarki seperti urutan tingkatan atau jenjang jabatan, atau bisa juga pangkat kedudukan, dengan tingkat wewenang dari level tertinggi hingga terendah. Lalu ada sifat pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban muncul guna mewujudkan satu atau lebih maksud yang disebut dengan cita-cita atau tujuan. Nah, untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan tersebut, maka manajemen senior menentukan sejumlah strategi dan berbagai pusat tanggung jawab tersebut akan mengimplementasikan strategi tersebut. Nah, untuk slide yang kedua itu ada bagan cara kerja setiap pusat pertanggungjawaban. Input. Untuk input itu, sumber daya yang digunakan akan diukur dari besar biayanya. Lalu ada pekerjaan yang tentunya didukung dengan modal. Setelah pekerjaan itu akan dihasilkan output yang berupa barang atau jasa. Nah, pusat pertanggungjawaban ini menerima masukan dengan menggunakan modal kerja. Pusat tanggung jawab melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dengan tujuan akhir untuk mengubah input menjadi output, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Nah, output yang dihasilkan bisa saja diserahkan ke pusat tanggung jawab yang lain, di mana output tersebut kemudian menjadi input di pusat tanggung jawab yang lain tersebut. Hubungan dan ukuran antara input dan output. Manajer bertanggung jawab untuk memastikan hubungan yang optimal antara input dan output. Di sejumlah pusat tanggung jawab, hubungan itu bersifat timbal balik dan langsung. Misalnya seperti departemen produksi, input bahan baku menjadi bagian fisik dari bahan jadi. Di sini pengendalian fokus pada penggunaan input minimum yang dibutuhkan untuk memproduksi input yang diperlukan. Menurut spesifikasi dan standar mutu yang benar, tepat waktu, dan sesuai dengan jumlah yang diminta. Akan tetapi, dalam sejumlah situasi, input tidak secara langsung berkaitan dengan output yang dihasilkan. Selanjutnya, mengukur input dan output. Kebanyakan input yang digunakan oleh pusat tanggung jawab dapat dinyatakan dalam ukuran-ukuran fisik seperti jam kerja, kilogram, dan lain-lain. Dalam sistem pengendalian manajemen, ukuran fisik tersebut diterjemahkan dalam satuan moneter. Nilai uang dari input tersebut biasanya dihitung dengan mengendalikan kualitas fisik dan harga per unit, yaitu jumlah jam kerja dikalikan dengan tarif per jam. Jumlah moneter yang dihasilkan dari perhitungan tersebut disebut biaya. Efisiensi dan efektivitas pusat pertanggungjawaban, di mana konsep input, output, dan biaya bisa digunakan untuk menjelaskan makna dari efisiensi dan efektivitas yang merupakan dua kriteria dengan makna kinerja pusat tanggung jawab dinilai. Efisiensi adalah rasio output terhadap input. Jumlah output per unit input. Dalam banyak pusat pertanggungjawaban, efisiensi diukur dengan cara membandingkan biaya aktual dengan standar, di mana biaya-biaya tersebut harus dinyatakan dalam output yang akan diukur. Efektivitas ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu pusat pertanggungjawaban dengan tujuan. Semakin besar output yang dikontribusikan terhadap tujuan, maka semakin efektivitaslah unit tersebut.
Efisiensi dan efektivitas berkaitan satu sama lain. Setiap pusat pertanggungjawaban harus efektif dan efisien, di mana organisasi harus mencapai tujuan dengan cara yang optimal. Baik, untuk selanjutnya ada peranan laba dan jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu peranan laba. Tujuan utama dari setiap perusahaan yang berorientasi pada laba adalah yaitu untuk memperoleh keuntungan yang memuaskan atau semaksimal mungkin. Oleh karena itu, laba merupakan tolak ukur dari efektivitas. Nah, lebih lanjut lagi, karena laba atau keuntungan ini adalah selisih dari pendapatan dengan biaya, maka laba merupakan ukuran juga dari efisiensi. Dengan demikian, laba mengukur baik efisiensi maupun efektivitas. Nah, di sini juga ada 4 jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu ada pusat pendapatan, yang kedua ada pusat beban atau biaya, yang ketiga ada pusat laba, dan yang keempat ada pusat investasi. Apa sih pusat pertanggungjawaban pendapatan itu? Di pusat pendapatan, suatu output diukur secara moneter, akan tetapi tidak ada upaya formal yang dilakukan untuk mengaitkan input atau biaya ya. Jika dikaitkan antara beban dan pendapatan, maka akan menjadi pusat laba. Nah, pusat pendapatan ini merupakan unit pemasaran atau penjualan yang tidak memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual dan juga tidak bertanggung jawab atas harga pokok penjualan dari barang-barang yang dipasarkan. Itu pusat pendapatan. Nah, yang kedua ada pusat pertanggungjawaban beban atau biaya, yaitu pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara moneter namun outputnya tidak. Nah, di sini ada 2 jenis beban atau biaya. Yang pertama yaitu beban atau biaya teknik, yang kedua yaitu beban atau biaya kebijakan. Saya akan menjelaskan definisi jenis-jenis pusat beban. Beban atau biaya teknik adalah biaya-biaya yang jumlahnya secara tepat dan memadai dengan dapat diestimasikan dengan keandalan yang wajar. Contohnya ada biaya pabrik, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya perlengkapan, dan biaya-biaya lainnya. Pusat beban teknik biasanya memiliki ciri-ciri. Yang pertama, input-inputnya dapat diukur secara moneter. Yang kedua, input-inputnya dapat diukur secara fisik. Dan yang ketiga, jumlah rupiah optimum dan input yang dibutuhkan dapat memproduksi 1 unit output dapat ditentukan. Beban kebijakan. Beban kebijakan adalah biaya yang tidak tersedia estimasi tekniknya. Biaya-biaya yang dikeluarkan tergantung pada penilaian manajemen atas jumlah yang memadai dalam kondisi tertentu. Pusat biaya kebijakan meliputi unit-unit administratif dan pendukung, operasi litbang, dan hampir semua aktivitas perusahaan. Selanjutnya, di sini ada ciri-ciri pengendalian umum dan anggaran inkremental. Ciri-ciri pengendalian umum pada hakikatnya pihak manajemen merumuskan anggaran pusat beban kebijakan dengan menentukan besarnya pekerjaan yang harus diselesaikan, yaitu berkesinambungan dan bersifat khusus. Pekerjaan yang berkesinambungan dilakukan secara konsisten dari tahun ke tahun, serta pembuatan laporan keuangan oleh kontroler perusahaan. Sementara pekerjaan khusus adalah proyek satu langkah, sebagai contoh pengembangan penyusunan sistem pembuatan anggaran laba dalam sebuah divisi baru. Anggaran inkremental. Anggaran inkremental dalam model ini tingkat biaya sekarang dari pusat beban kebijakan dipakai sebagai titik awalnya. Pembuatan anggaran inkremental mempunyai 2 kekurangan, yaitu yang pertama, tingkat pengeluaran yang ada dari pusat beban kebijakan diterima dan tidak dikaji ulang selama proses pembuatan anggaran. Para manajer pusat beban ini biasanya ingin meningkatkan tingkat pelayanan, dengan demikian cenderung meminta tambahan sumber daya, yang jika dibuat sebagai khusus yang kuat biasanya akan disediakan. Baik, akan saya lanjutkan. Di slide ini ada tinjauan berdasarkan nol atau zero based review dan variasi biaya. Tinjauan berdasarkan nol atau zero based review, suatu pendekatan pembuatan anggaran yang merupakan alternatif adalah membuat analisis menyeluruh dari setiap pusat beban kebijakan pada jadwal yang terus bergulir, sehingga semuanya ditinjau setidaknya sekali dalam 5 tahun. Analisis ini sering disebut sebagai tinjauan berdasarkan nol. Kemudian variasi biaya.
Tidak seperti dalam pusat beban teknik yang sangat dipengaruhi oleh perubahan volume jangka pendek, biaya dalam pusat beban kebijakan cukup terlindungi dari fluktuasi jangka pendek. Perbedaan ini berawal dari fakta bahwa dalam membuat anggaran untuk pusat beban kebijakan, para manajer cenderung untuk menyetujui perubahan yang terkait dengan perubahan volume penjualan yang diantisipasi dan untuk mengurangi tenaga kerja jika volume penjualan sedang menurun. Jenis pengendalian keuangan dan pengukuran kinerja. Jenis pengendalian keuangan. Tujuan utama dari pusat beban kebijakan adalah untuk mengendalikan biaya dengan mengikutsertakan para manajer guna berperan serta dalam perencanaan, bersama-sama mendiskusikan langkah apa yang akan diambil, dan tingkat usaha yang bagaimana yang tepat untuk masing-masing. Dengan demikian, dalam pusat beban kebijakan, pengendalian keuangan menjadi hal pokok yang dibahas pada tahap perencanaan sebelum biaya tersebut terjadi. Kemudian pengukuran kinerja. Pekerjaan utama bagi seorang manajer pusat beban kebijakan adalah untuk mencapai output yang diinginkan, membelanjakan suatu jumlah yang sesuai dengan anggaran. Untuk mengerjakan hal ini dianggap memuaskan. Jumlah melebihi anggaran merupakan alasan untuk prihatin, sementara jumlah yang kurang dari anggaran akan mengindikasikan bahwa pekerjaan belum selesai seperti yang telah direncanakan. Pengendalian secara menyeluruh terhadap pusat beban kebijakan dicapai dengan mengukur kinerja non-finansial sebagai contoh indikasi atas kualitas pelayanan terbaik untuk beberapa pusat beban kebijakan mungkin berupa opini dari para penggunanya. Baik, akan saya lanjutkan. Di set 13 ada pusat administratif dan pusat pendukung serta permasalahan dalam pengendalian. Pusat administratif meliputi manajemen senior korporat dan manajemen unit bisnis serta para manajer unit pendukung. Sedangkan pusat pendukung merupakan unit-unit yang menyediakan layanan kepada pusat tanggung jawab. Permasalahan dalam pengendalian yaitu yang pertama, kesulitan dalam pengukuran output. Karena output tidak dapat diukur, tidak mungkin untuk menetapkan standar biaya sebagai tolak ukur untuk pengukuran kinerja keuangan. Dengan demikian, variansi anggaran tidak dapat diinterpretasikan sebagai gambaran dari kinerja yang efisien atau tidak efisien. Yang kedua, tidak adanya keselarasan cita-cita. Umumnya, para manajer administrasi berusaha keras untuk mencapai keunggulan fungsional. Sekilas keinginan tersebut akan tampak selaras dengan cita-cita perusahaan, tetapi pada kenyataannya hal tersebut sebagian besar bergantung pada bagaimana seseorang mendefinisikan keunggulan. Kemudian yang selanjutnya, pusat penelitian dan pengembangan serta penyusunan anggaran. Pusat penelitian dan pengembangan. Pengendalian terhadap pusat penelitian dan pengembangan akan menyajikan kesulitan tersendiri, terutama kesulitan dalam menghubungkan hasil yang diperoleh dengan input dan kurangnya keselarasan tujuan. Penyusunan anggaran. Dalam anggaran yang diajukan untuk pusat administratif maupun pusat pendukung biasanya terdiri dari suatu daftar pos-pos beban dengan usulan anggaran dibandingkan dengan seluruh beban aktual pada tahun berjalan. Baik, saya akan melanjutkan slide selanjutnya, rangkaian kesatuan penelitian dan pengembangan serta program Litbang. Rangkaian kesatuan penelitian dan pengembangan. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh organisasi Litbang merupakan satu kesatuan rangkaian di mana penelitian dasar merupakan titik awal, sementara itu pengujian merupakan titik akhir. Nah, penelitian dasar memiliki dua ciri. Yang pertama, tidak terencana, di mana manajemen hanya membuat keputusan secara umum mengenai bagian yang harus dieksplorasi. Dan yang kedua, seringkali ada tenggang waktu yang lama antara dimulainya penelitian dengan pengenalan produk baru yang berhasil. Program Litbang. Program Litbang atau bisa dibilang penelitian dan pengembangan terdiri dari serangkaian program ditambah kelonggaran untuk pekerjaan yang tidak direncanakan.
Hal tersebut biasanya ditinjau setiap tahunnya oleh manajemen senior. Tinjauan ini sering dilakukan oleh komite penelitian dari CEO, direktur penelitian, serta para manajer produksi dan pemasaran. Pihak terakhir ini dilibatkan karena merekalah yang akan menggunakan output dari proyek-proyek penelitian yang sukses. Oke, lanjut ke slide selanjutnya, pusat pemasaran. Nah, di pusat pemasaran ini ada dua, yaitu aktivitas logistik dan aktivitas pemasaran. Aktivitas logistik adalah aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam memindahkan barang dari perusahaan ke pelanggan dan mengumpulkan piutang yang jatuh tempo dari pelanggannya. Aktivitas-aktivitas ini mencakup transportasi ke pusat distribusi, perdagangan, pengapalan, dan pengiriman, pengajuan rekening, dan aktivitas yang terkait dengan fungsi kredit dan penagihan piutang. Yang kedua ada aktivitas pemasaran. Aktivitas pemasaran adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pesanan. Aktivitas-aktivitas ini meliputi uji pemasaran, pembentukan, pelatihan, dan pengawasan terhadap tenaga penjualan. Nah, pengawasan terhadap penjualan itu dari periklanan dan promosi penjualan. Selesai. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.